Awal penyebaran Islam di Jawa, Wali Songo hadapi aliran kanibal Berawat-Tantra. Penyebaran agama Islam di Nusantara tak lepas dari peran Wali Songo yang melakukan pendekatan kultural di tanah Jawa. Apalagi kala itu penduduk Jawa dikenal paling susah menerima ajaran Islam karena telah punya paham Bairawat-Tantra. Pada tahun 674 Masehi di Jawa sudah ada kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima. Wilayah kekuasaannya dari Jepara hingga Dieng. Banyak penduduknya menjadi penganut Bairawat-Tantra, yakni paham yang percaya bahwa mengumbar hawa nafsu dapat mengantarkannya ke nirwana atau surga. Bairawat-Tantra adalah sekte rahasia dari sinkretisme antara agama Buddha aliran Mahayana dengan agama Hindu aliran Siwa. Sekte ini muncul kurang lebih pada abad ke-6 Masehi di Benggala sebelah timur. Dari sini kemudian tersebar ke utara melalui Tibet, Mongolia, masuk ke Cina dan Jepang. Sementara itu, cabang yang lain tersebar ke arah timur, memasuki daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pengikut sekte Bairawat-Tantra berusaha mencapai kebebasan dan penyerahan atau moksa dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Ciri-ciri mereka adalah anti asketisme dan anti berpikir. Menurut mereka, pencerahan bisa diraih melalui sebuah kejenuhan total terhadap kenikmatan duniawi. Tujuan secara penuh memanjakan kenikmatan hidup dengan tanpa mengenal kekangan moral ini. Puncaknya adalah untuk melenyapkan segala hasrat terhadap semua kenikmatan itu. Dengan memenuhi segala hasratnya, seorang pengikut sekte ini akhirnya tidak merasakan apapun selain rasa jijik terhadap kenikmatan tersebut. Oleh karena itu, pengikut sekte ini justru melakukan ritual-ritual tertentu yang bagi selain mereka dianggap sebagai larangan. Hal ini sebagai usaha agar manusia bisa secepatnya meniadakan dirinya sendiri dan mempersatukan dirinya dengan dewanya yang tertinggi. Ritual mereka bersifat rahasia dan sangat mengerikan, yaitu menjalankan Pancama Kara Puja atau Malima atau Molimo dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Malima tersebut adalah maksya atau ikan, mamsa atau daging, madya atau minuman, madra atau tarian hingga mencapai ekstase, dan maituna atau upacara seksual. Praktek Malima adalah menyembelih perawan sebagai persembahan kepada dewa, kemudian meminum darahnya bersama, tertawa-tawa, dan menari-nari dengan diiringi oleh bunyi-bunyian dari tulang-tulang manusia yang dipukul-pukul hingga menimbulkan suara gaduh. Ritual dilanjutkan dengan makan dan minum bersama. Setelah itu, dalam acara yang dilakukan di lapangan yang disebut kesetra, para peserta ritual melakukan persetubuhan massal yang kemudian diikuti dengan semeti. Bairawat-Tantra merupakan bagian dari peradaban Jawa kuno. Banyak raja mengikuti sekte ini. Meski demikian, jumlah mereka terus bertambah dan acaranya berkembang pesat di masyarakat. Aliran tersebut juga tertutup pada pendatang yang membawa ajaran baru. Jika ada orang baru, langsung dimakan untuk ritual mereka. Darahnya diminum, dagingnya dimakan. Hal ini yang mengakibatkan ajaran baru sulit masuk ke Jawa karena orang-orang Jawa dikenal sangat sakti. Aliran tersebut kebalikan dari ajaran Hindu yang menyatakan untuk mencapai nirwana, manusia harus meninggalkan sisi keduniawian. Mereka menolak menyembah langit atau Tuhan untuk mencapai nirwana dan memilih menyembah Dewi Bumi. Ritual tersebut sangat kuat di tengah masyarakat hingga pada abad 8 sampai 14 Masehi. Cina dan Arab kesulitan masuk Jawa. Wali Songo masuk dengan melakukan pendekatan budaya seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Beliau ini yang memburu aliran sesat Bairawat-Tantra ini. Pertarungan budaya antara Sunan Bonang dengan Bairawat-Tantra terlihat di Kediri. Aliran yang terkenal sadis dan menyimpang ritualnya ini dihadapi oleh Sunan Bonang dengan membuat ritual serupa di sebelahnya. Misalnya, kalau yang aliran itu
menggunakan tumpeng daging manusia, Sunan Bonang memakai tumpeng daging ayam dan mengganti arak sebagai minumannya dengan air putih. Jika di sebelah menggunakan bacaan mantra-mantra, maka Sunan Bonang menggunakan bacaan tahlil dan sebagainya. Maka sampai saat ini, sebagian masyarakat Jawa masih melakukan acara atau doa bersama dengan makanan tumpeng ayam ingkung yang dibacakan oleh ustadz atau kiai. Jika tidak menggunakan pendekatan budaya seperti yang dilakukan oleh Wali Songo, mungkin Islam tidak akan mudah diterima oleh masyarakat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Islam disebarkan dan berkembang pesat berkat peran Wali Songo. Meski 9 wali tersebut tidak itu pada saat persis bersamaan, tetapi mereka memiliki keterkaitan darah ataupun hubungan guru murid yang erat. Wali Songo tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di 3 wilayah penting, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Masing-masing wali mempunyai peran unik dalam memperkenalkan Islam dan wilayah persebaran yang berbeda. Berikut ini nama-nama Wali Songo beserta wilayah persebarannya. Yang pertama, Sunan Gresik di wilayah Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel di Surabaya. Yang ketiga, Sunan Giri di Gresik. Yang keempat, Sunan Bonang di Tuban, Rembang, Pulau Bawean, dan Madura. Yang kelima, Sunan Derajat di Lamongan. Yang keenam, Sunan Kalijaga di Cirebon. Yang ketujuh, Sunan Muria di Kota Kudus, Jepara, dan Pati. Yang kedelapan, Sunan Kudus yang berada di Kota Kudus. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati yang di Kota Cirebon dan Priangan. Sunan Gresik disebut sebagai anggota Wali Songo, sekaligus tokoh sentral penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Lahir di Samarkand, Asia Tengah, ia kemudian datang ke Pulau Jawa dan mendarat pertama kali di Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, Kota Gresik. Selesai membangun dan menata pondok tempat belajar agama Islam di Leran. Sunan Gresik wafat pada 1419. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra Sunan Gresik yang memulai menyebarkan Islam dengan membuka pondok pesantren di Ampel Tenta, Surabaya. Ketiga, Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan, Banyuwangi, dan menjadi seorang Wali Songo yang berkedudukan di Desa Giri, Kebomas, Kota Gresik. Yang keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang pernah memperkuat pelajaran agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu negeri Pasal. Bersama Sunan Giri, ia belajar pada sejumlah ulama besar yang banyak menetap dan mengajar di Pasai. Yang kelima, Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah adik Sunan Bonang yang kemudian diperintah untuk berdakwah di kota Lamongan. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sempat menyaksikan masa akhir kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Banten, dan Kerajaan Pajang. Ia adalah murid Sunan Bonang yang memiliki kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Yang ketujuh, Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga yang ketika kecil bernama Raden Prawoto. Sedangkan nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya, yakni di lereng Gunung Muria sebelah utara Kota Kudus. Yang kedelapan, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah murid Sunan Kalijaga yang juga meniru pendekatan dakwahnya, yakni sangat toleran pada budaya setempat. Wilayah dakwahnya adalah di Kota Kudus. Kemudian juga sempat berkelana ke Seragen dan Gunung Kidul. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah pendiri Kesultanan Cirebon yang mendalami ilmu agama sejak 14 tahun dari para ulama Mesir. Dari pihak ibu, ia memiliki ikatan darah dengan penguasa Pajajaran. Sunan Gunung Jati kemudian memanfaatkan pengaruhnya itu untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke
ke pedalaman Pasundan atau Priangan.